Shalom, hari ini bacaan kita dari Efesus pasal 2 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua butuh dan harus menjadi umat Tuhan yang kuat. Baik roh kita, jiwa kita, dan tentu tubuh kita. Nah, kita belajar dari ayat yang tadi kita baca. Kenapa kita sebagai orang Kristen itu diselamatkan, dan keselamatan itu membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Kata kuncinya adalah, tadi kita baca dalam ayat 15 dikatakan, yang dikerjakan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Manusia baru di dalam Kristus. Pada waktu Bapak Ibu, saudara-saudara kita hidup lama sebelum kita percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, kita itu dikuasai oleh roh kekalahan, roh kelemahan. Karena apa? Karena kita terbelenggu oleh dosa. Dosa adalah identik dengan situasi, kondisi, belenggu yang membuat kita selalu tidak berdaya, kalah, dan tidak mampu menjadi pemenang sekaligus kuat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena pada waktu kita percaya dan hidup di dalam Kristus, maka hal yang kita peroleh adalah di mana setiap kita adalah manusia baru. Dikatakan tadi, manusia baru di dalam Kristus. Kebaruan dalam hidup kita ini harus betul-betul kita pahami dengan benar. Karena pada waktu kita hidup menjadi manusia baru dalam Kristus, kita pasti terus bertumbuh menjadi umat Tuhan yang kuat. Sehingga Bapak Ibu, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan hari ini berkaitan dengan kebaruan kita di dalam Kristus adalah kita harus rubah pikiran kita. Pikiran kita juga harus baru. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini hal yang harus kita lakukan. Pada waktu kita menjadi manusia baru, kenapa kadang-kadang dalam fakta ada orang-orang Kristen meskipun sudah bertobat, kemudian hidup sebagai anak Tuhan, tapi hidupnya selalu dikuasai oleh kelemahan-kelemahan. Hal yang pertama yang seringkali ditemukan adalah karena pikirannya itu masih pikiran lama. Nah, ini harus dirubah Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi pakai pikiran lama. Makanya di dalam Roma 12 tadi dikatakan, kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia. Caranya gimana? Yaitu kita harus punya pikiran yang terus-menerus diperbarui. Salah satunya, misalnya Bapak Ibu, kita sekarang harus punya pikiran bahwa menjadi orang Kristen itu adalah orang yang selalu jadi berkat. Di dalam Alkitab kita membaca, Rasul Paulus berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Jujur saja, kebanyakan pola hidup kita adalah pola yang selalu menerima, dan menerima. Nah, sekarang coba dirubah pikiran kita.
orang Kristen itu harus memberi jadi berkat. Nah, kalau ini ada dalam pikiran kita, maka kebaruan kita itu menjadi nyata. Ini yang saya sampaikan pada kita hari ini. Tuhan memberkati.